فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 145. Ya. Yaitu pertengahan 145. Tayyib. Wa fi sahih Muslim lamma dzakara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlal jannah as-salasah, yaitu dalam sahih Muslim tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 jenis penduduk surga, qal wa afifun muta'affifun Zu'iyal, orang yang afif yaitu menjaga kehormatan, yaitu tidak meminta-minta dan sebagainya. Muta'affif ini wazan apa itu? Mutafa'il, tafa'ul yaitu takalluf, yaitu dia berusaha untuk menjaga kehormatan walaupun dia fakir, walaupun dia sangat memerlukan bantuan, berusaha untuk tidak meminta-minta kecuali kepada yang Allah dan Rasulnya mengizinkan untuk dimintai. Ini dikatakan muta'affif, sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarah dari hadis ini. Ditambah lagi Zu'iyal, dia memiliki beban tanggung jawab, iyal, yaitu orang yang yang tergantung pada dirinya, istilahnya, nafkahnya tergantung pada dirinya. Tapi dia berusaha untuk menjaga kehormatan, minta kepada Allah, atau ya minta mungkin kepada ayahnya kalau masih ada ayah dan mampu, atau kepada pemerintah, dan tidak menghinakan diri dengan meminta-minta kepada masyarakat. Afifun la yas'alu wa huwa muhtaj. Afif, orang yang menjaga kehormatannya. Yaitu dia tidak minta walaupun dia memerlukan. Wa ma'adzalika la yumkinu an yudhilla nafsahu li ahad. Sekalipun demikian dia tidak mungkin, yaitu dia tidak mau untuk menghinakan dirinya sendiri kepada orang lain. Bal wa muta'affif yusabiru nafsah. Ini dari musabarah, yaitu bersabar melawan musuhnya. Tergantung waktu itu musuhnya apa, mungkin kelaparan atau kekurangan duit, kekurangan apa dan sebagainya. Ini dikatakan musabarah. Dia sabar, musuhnya sabar. Lihat siapa yang lebih sabar sampai datang pertolongan Allah. Yusabiru nafsah wa yujahiduha, berjihad melawan dirinya sendiri. Alat ta'affuf, untuk menjaga kehormatan. Wa qala ba'du syurrah, sebagian pensyarah mengatakan bal huwa alladzi idza u'tiya duna su'alin la ya'khud. Dia adalah orang yang apabila diberi tanpa meminta, dia tidak mau mengambilnya. Cuma ini bertentangan dengan hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, ya, yang Nabi menyuruh Umar untuk mengambilnya selama tidak meminta dan selama hatinya tidak tatolok kepada barang orang lain. Maka Nabi mengatakan fakhudha, ambil dia. Fakhudhu, ambil dia. Tayyib, fatamawwal bihi au tasaddaq bih. Engkau ambil menjadi hartamu atau engkau sedekahkan. Tayyib. Hikmahnya adalah agar tidak menyakiti hati orang yang memberi. Mubalaghatan fit ta'affuf, sebagai bentuk kesungguhan terhadap sikap ta'affuf. Ya, dengan alasan ifah, walaupun ini diselisih oleh para ulama yang lain. Ifah yaitu menolak pemberian sama sekali. Sementara Nabi mencontohkan, beliau tidak pernah menolak apa? Hadiah. Beliau hanya menolak sedekah karena diharamkan. Tapi hadiah tak pernah menolak beliau. Apakah Nabi itu kurang ifah dan sebagainya? Dan Nabi tidak meminta waktu itu. Tidak meminta-minta waktu itu. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini ma'anahu yajuzulah, padahal boleh untuk dia mengambilnya. Kembalinya kepada sudut pandang, apakah menerima pemberian tanpa meminta itu menghinakan diri? Nggak sampai kan, ya? Nah, kalau setiap orang memilih itu, mungkin pintu ta'awun jadi tertutup. Tak ada yang mau menerima setiap kali diberi dengan alasan takut apa itu istilahnya, nilai saya jadi jatuh. Tentunya tidak demikian. Perkara yang terbaik adalah meniru Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat secara umum kita lihat tidak pernah menolak pemberian, kecuali yang berjanji karena sudah sangat malu kepada Nabi, seperti Hakim bin Hizam meminta terus, ketika Nabi ingatkan
bahwasanya dunia ini hijau dan seterusnya. Setelah itu beliau bertekad tak mau menerima pemberian. Di zaman Abu Bakar dan Umar tak mau menerima pemberian dia. Ini lain. Tapi jumhur sahabat diberi ya menerima tanpa meminta-minta. Nah, contoh terbaik itu, dan tidak kita katakan berarti ifah Nabi dan sahabat kurang. Naudzubillah. Karena dulu di Yaman sebagian pelajar macam itu. Kita baik-baik ngasih, dia bilang tak mau. Kenapa? Ifah katanya, saya menjaga kehormatan. Oh, ini menyakiti hati malah. Baik. Kemudian dikatakan di sini walakin indahu min kamali siqati billah. Tetapi dia memiliki kesempurnaan menurut sebagian pensyarah. Dia boleh mengambil tapi tak mau demi menjaga kehormatan. Karena dia memiliki kesempurnaan kepercayaan pada Allah. Wali'timadi alaih, kesempurnaan penyandaran diri pada Allah. Wal anafah minadzul. Terkadang anafah artinya adalah tinggi hati. Menjaga diri dari yang hina-hina, dikatakan anafah. Yang lain mengatakan anafah kesombongan, tapi jelas maksudnya bukan itu. Meninggikan diri dari kehinaan. Lil makhluk, kehinaan untuk makhluk. Dari menghinakan diri pada makhluk. Ma yaj'aluhu la yaqbalu syai'an, yang mana itu menyebabkan dia tidak mau menerima sedikit pun. Ma'akaunihi muhtajan, padahal dia perlu. Qala fil hadis dzu'iyal, ai indahu usrah, dia memiliki keluarga. Wa indahu mas'uliyat, dia memiliki tanggung jawab. Baik. Wa halatuhu dhaifah, keadaannya lemah. Makanya yang rajih adalah boleh menerima, yang penting tidak minta-minta. Karena apa? Ya kadang memang di sebagian prakteknya kadang membuat geram, yang seperti itu, membuat jengkel. Ya engkau ifah, anak istrimu sudah kelaparan, sudah banyak yang sakit, enggak harus ifah. Ini kadang kita yang geram melihat dari luar, kasihan keluarganya itu. Tapi bapaknya yang keras kepala dengan alasan ifah. Maka yang terbaik adalah ikut Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat mencontohkan apa? Nabi tidak menerima, tidak menolak pemberian manihah dari para sahabat dan sebagainya. Antar sahabat juga menerima hadiah. Banyak juga yang menerima sedekah dan sebagainya. Memberi kesempatan saudaranya mencari pahala lewat amalan-amalan tadi. Yang penting kita tidak meminta-minta. Wa ma'adzalika la yazillu li makhluk. Kata sebagian pensyarah, sekalipun demikian orang ini tidak mau menghinakan diri pada makhluk. Wala yamuddu yadahu ilaih, tidak menghulurkan tangannya kepadanya, yaitu menghulurkan meminta tentunya maksudnya. Bal idza u'tiya la yaqbal, bahkan jika dia diberi dia tidak mau menerima. Basyarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahu min ahlil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dia kabar gembira bahwasanya dia termasuk dari penghuni surga. Idzan jika demikian min kamali tauhid, termasuk dari kesempurnaan tauhid, an tashhada atau Allahi tabaraka wa ta'ala, engkau menyaksikan, yaitu bersaksi terhadap pemberian Allah Ta'ala, bahwasanya ini adalah dari Allah. Wabitali, dan berikutnya fayal tafid qalbuka ilaih, maka jantungmu menolehnya adalah kepada Allah. Wa ya'tamid alaih, bersandar kepadanya. Iya, hendaknya bersandar kepadanya. Ini maktuf kepada majzum. Thayyib, wa yas'alhu, hendaknya dia hanya minta, jantungmu itu hanya minta kepada Allah wahdah semata. La syarikalah, tiada sekutu untuknya. Sanian, yang kedua, al-halus saniyah, keadaan kedua, annahu idza u'tiya, jika dia diberi, wa idza uhdiyalah, jika dia diberi hadiah, wa idza wuhiba, hampir sama ya, diberi. Fa innahu yashhadu awalan minnatallah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali dia menyaksikan itu adalah jasa dari Allah. La minnatal makhluk, bukan jasa makhluk. Allah yang berjasa kepada dia, kepada makhluk itu untuk mendapatkan kesempatan berpahala. Tapi jasanya adalah jasa Allah dari sisi ini. Baik. Wa yastahdiru, sesuai ya. Wa yastahdiru qaulahu sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah lah yang memberi dan aku adalah pembagi. Fahadzal makhluk ini mujarradu wasilah, hanya perantara.
Tapi boleh nggak kita katakan Nabi punya minnah, punya jasa? Ya jelas ya. Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih banyak jasa kepada kami. Baik. Menunjukkan perantara juga punya jasa, cuma jasa terbesar adalah milik Allah. Wallahu azza wa jalla a'taka min khilalih. Allah azza wa jalla memberimu dari sela-sela orang itu, yaitu lewat perantaraan orang itu. Fa'alaika antas hadamin natal mu'ti. Maka engkau harus menyaksikan jasa dari si pemberi, yaitu Allah sebagai al-mu'ti. La min natal qasim, bukan jasa dari pembagi. Ma'a syukrihi wasana'i alaih, sambil tetap bersyukur kepadanya dan menyanjungnya. Lakin qalbuka yashhadu dzulla lillah tabaraka wa ta'ala, tetapi jantungmu, hatimu bersaksi, menyaksikan penghinaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, la lil makhluk, bukan kepada makhluk. Fahadha minal amril muhim, ini termasuk perkara yang penting. Dan jelas kita heran kalau ada ulama yang masih seperti itu di Saudi. Jarang kan dengan zaman yang seperti ini, yang penuh dengan hizbiyun. Biasa ada jamiat suka meminta ini itu. Ada ulama Saudi yang terang-terangan mengatakan minta-minta haram, ini sangat jarang. Oh iya. Memang terbukti jarang, kita nggak mengatakan tidak ada, tapi jarang yang mempopulerkan macam itu. Sementara dalam kitab-kitab ma'ruf memang terlarang, dan itu ijma. Dinukilkan ijma juga oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, kecuali orang yang diperkecualikan. Kemudian alladzi yambaghi an nastafidahu min imanina. Ini perkara yang penting yang semestinya kita ambil faedah itu dari keimanan kita bismihi ta'ala al-mu'ti. Keimanan kita pada nama Allah al-mu'ti. Berarti apa? Ya minta pada dia, bukan kepada para fuqara, para hamba, mereka fuqara. Wa kadzalika minal imani bismihil mani. Demikian pula mengambil faedah itu dari keimanan kita kepada nama Allah al-mani, yang menghalangi dia, bukan makhluk. Baik. Maka mintanya adalah kepada dia, pada Allah. Idza mana Allahu jalla wa ala fa alaika an tardha bi qada'ihi subhanahu wa ta'ala. Jika Allah azza wa jalla menghalangi suatu pemberian, maka engkau harus meridhai ketetapan Allah azza wa jalla tadi. Walaupun pahit, walaupun getir, walaupun kadang kita sedih, tapi Allah sedang menghalangi, terus minta kurnia kepadanya, semoga dibukakan tanpa dengki kepada yang lain. Fa inna Allah fa Allahu mana'aka li hikmah, karena Allah menghalangimu karena suatu hikmah. Wa ata'ullahi azza wa jalla khair, pemberian Allah itu baik. Wa man'uhu aidan khair, penghalangannya juga baik. Ya Allah lebih tahu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk kaum yang meyakini. Yang tidak yakin, yang kafir, ya jelas apa? Meyakini hukum Allah memang tidak berguna, barangkali sudah out of date, apa itu, kadaluarsa atau apa menurut orang-orang kafir itu. Wa min dzalika aidan, termasuk dari faedah pembahasan ini juga, anna alal insani ayyuti, hendaknya manusia rajin memberi. Yaitu apa? Ya mencari pahala, dan juga sedekah tidak mengurangi harta. Fallahu azza wa jalla huwal mu'ti. Allah azza wa jalla dialah pemberi yang hakiki. Wa yuhibbu min ibadihi an yu'tu, dan Allah suka para hambanya itu memberi, ya saling bersedekah dan sebagainya. Baik. Wallahu azza wa jalla hina ma'ataka ya ayyuhal mu'ti, ayyuhal mu'ta, wahai orang yang diberi. Allah azza wa jalla tatkala dia memberimu, wa ya ayyuhal marzuq, wahai yang diberi rezeki, fahuwa qad ibtalak, dia mengujimu. Kama annahu betala dzaka bil mana, sebagaimana Allah menguji orang lain dengan penghalangan. Ya kita diberi rezeki itu ujian, orang lain sedang dihalangi dari rezeki, itu juga ujian. Liya bataliya sabrah, untuk Allah menguji kesabaran orang yang itu. Faqad ibtala kabil atau, Allah mengujimu dengan pemberian, liyang dzuraka fatasna, untuk melihat bagaimana engkau perbuat. Baik. Iya, sedekah harta dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ya, itu ujian dan akan ditanyakan. Walidzalik, maka dari itu ta'ammal, renungkan fi qaulihi ta'ala, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menggenggam dan Allah pula yang membentangkan, menghamparkan. Summa qala wa ilaihi turja'un. Ya, akan ada pemeriksaan setelah itu.
kembali kepada dia dan untuk diperiksa, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Yakni saufa yuhasibukum, yaitu dia akan memeriksa kalian, wa yujazikum, membalasi kalian. Li'annal qadiyata qadiyatum tihanin wa betila, karena kasusnya, case-nya adalah masalah ujian dan cobaan. Ya, dunia memang darul bala, sebagaimana akhirat adalah darul jaza. Fahuwa idza basata 'alaika fir rizq, maka Allah jika menghamparkan untukmu rezeki, ibtalaka, dia mengujimu. Kama annahu idza qabada subhanah, sebagaimana jika Allah Subhanahu menggenggam atau membatasi rezeki, wa qadara 'alaik, menyempitkan kepadamu rizqaka, rezekimu, fahuwa ibtila, itu adalah ujian. Idzan, maka jika demikian, fa'alaika antura'iya hadal amr, engkau harus memperhatikan masalah ini. Wa alaika antahrisa ala antakunal mu'tiya. Engkau harus bersemangat untuk menjadi pemberi. Kita tak mampu memberi harta semua, tapi apa? Menebarkan salam, menebarkan nasihat-nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, memberi apa yang boleh kita beri, ilmu kita berikan dan sebagainya. Tidak menyembunyikan nasihat. Wa alla tuki, jangan engkau yaitu mengira-ngira. Ini 10 aja lah untukmu, tak perlu. Baik. Fayuki Allahu alaik, nanti Allah akan mengira-ngira untukmu, yaitu membatasi. Baik. Tak perlu bagi-bagi. Ini kebiasaan Imam Syafi'i, bagi langsung bagi. Entah berapa, entah yang tersisa, beliau tak peduli. Baik. Apakah tak boleh kita menghitung-hitung? Hitung-hitung boleh, untuk jelas apa? Dibagi. Nabi mengatakan dinar untuk keluargamu, dinar untuk dirimu, dinar untuk fisabilillah. Menunjukkan boleh, tapi bukan niatnya untuk kedekut, untuk pelit, terlalu ekonomis, bukan untuk itu. Maknanya kita boleh tengok dalam bad duit kita tu, iya. Berapa banyak hari ini kita ada. Betul. Itu berhak, karena apa? Keluarga kita lebih berhak daripada jihad fisabilillah kalau duitnya terbatas. Jadi memang mau tidak mau ada pembagian. Cuma yang diinginkan dari hadis ini, dari hadis Asma ya, yaitu bukan menghitung-hitung sebagai bentuk takut miskin atau apa itu, kedekut pelit, bukan. Wala tamna, jangan engkau menghalangi, fayamna'aka Allah, sehingga Allah menghalangimu. Balasan sesuai dengan amalan, wallahul musta'an. Wala yuqatir, jangan bersikap pelit, bersikap kedekut. Fa yuqatirallahu azza wa jalla alaik. Jelas kita tidak akan mengatakan Allah bersikap pelit ya. Allah Maha Dermawan. Karena nanti Allah akan membalasimu dengan yang seperti itu, yaitu menahan pemberian. Apakah Allah punya sifat takdir? Wallahu alam ya. Tapi ini sekitar apa? Balasan yang setimpal istilahnya. Wa kullama kunta aktsara ataan, semakin engkau banyak pemberian fi sabilillahi azza wajalla, di jalan Allah azza wajalla, kana hadza baban min abwabir rizq. Ini adalah salah satu dari pintu-pintu rezeki. Ya, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah akan dibalasi dengan sempurna untuk kalian dan kalian tidak dianiaya. Baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, dia yang akan menggantinya, dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa hadza ma'lumun bid-dalili wal musyahadah. Ini telah diketahui dengan dalil dan dengan praktik yang kita saksikan. Fala yumkinu an takuna shadaqatu mangqasatan lil mal. Boleh mangqasah, boleh mungkisah, tergantung niat kita. Maka tidak mungkin sedekah itu menjadi sebab berkurangnya harta. Bal hiya fil haqiqati inda ahlil iman sababun li ziyadatih. Bahkan sedekah pada hakikatnya menurut ahli iman adalah sebab pertambahan harta. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, ya, mana qasat shadaqatun min mal. Apa? Oh ya, iqan bukan iman. Oh ini dah mata sudah malas. Ahlil iqan, ayo, untuk orang yang yakin. Ayo, sah. As'alullah an yarzuqani wa iyyakum hadzal iqan. Jarang ya istilah iqan ya. Al yakin seringnya. Tapi enggak masalah. Semoga, maka saya mohon kepada Allah agar memberi saya dan kalian keyakinan itu tadi. Thayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.